melanjutkan videonya, buat kamu yang lagi nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih, selamat menonton. Perayaan Idul Fitri di berbagai negara, seluruh umat muslim di belahan dunia saat bulan Ramadan diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Di penghujung Ramadan dan di awal bulan Syawal, diperingatilah sebagai Hari Raya Idul Fitri, sebagai hari kemenangan setelah 1 bulan penuh berpuasa yang sangat memiliki makna luar biasa. Diperingatinya sebagai hari kemenangan, perayaan Idul Fitri di berbagai negara dimaknai berbeda meskipun pada intinya adalah silaturahmi dan saling bermaaf-maafan untuk kembali suci. Perbedaan tersebut ditandai dengan tradisi-tradisi unik dan meriah yang hanya bisa dilakukan sekali dalam setahun. Yang pertama, negara Indonesia. Perayaan Idul Fitri di berbagai negara pertama yaitu Indonesia. Di Indonesia sendiri terdapat banyak tradisi dari daerah-daerah setempat saat lebaran yang berbeda-beda. Pada umumnya, perayaan Idul Fitri di Indonesia ditandai dengan mengumandangkan takbir di malam menjelang Idul Fitri. Halal bihalal, mudik, berziarah ke makam keluarga, dan sebagainya. Masyarakat Indonesia pun biasanya melakukan acara makan bersama keluarga besar dengan menu khas Lebaran. Setiap suku di Indonesia memiliki ciri khas makanan khas Lebaran yang berbeda-beda. Urutan yang kedua, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Sebenarnya perayaan Idul Fitri dari ketiga negara ini tidak berbeda jauh dari Indonesia. Hanya ada satu kegiatan yang berbeda. Masyarakat Malaysia yang tinggal di kampung biasanya menyalakan pelita atau obor saat takbir berkumandang. Selain itu, sebutan hari raya di ketiga negara berbeda-beda yaitu Hari Raya Puasa, Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya Fitrah. Urutan yang ketiga, Australia. Sebagai salah satu negara yang paling dekat dengan Indonesia, perayaan Idul Fitri dilaksanakan cukup meriah. Perusahaan memberikan toleransi kepada semua karyawan muslim untuk mendapat libur, serta kawasan mayoritas muslim bisa menggunakan jalanan umum untuk sholat Idul Fitri. Hal ini menjadi istimewa karena mengingat Australia bukan negara muslim. Urutan yang keempat, Arab Saudi. Di Arab Saudi, perayaan Idul Fitri kental dengan kesenian. Beragam pagelaran diadakan seperti baca puisi, parade, teater, hingga pertunjukan musim. Jika di Indonesia terdapat ketupat dan opor ayam, Arab Saudi memiliki daging domba yang dicampur nasi serta sayuran tradisional. Hal seperti ini juga terjadi di Suriah. Sudah hingga beberapa negara Timur Tengah lainnya. Selain makanan dan kesenian, perayaan Lebaran di negara Timur Tengah sering dirayakan dengan tradisi menghias rumah. Lampion berwarna-warni digunakan untuk menghias rumah agar terlihat cantik. Urutan yang kelima adalah India. Perayaan Idul Fitri di berbagai negara selanjutnya kita lihat di India, yang merupakan negara terbesar minoritas kaum muslim. Saat perayaan Idul Fitri, beberapa makanan spesial disiapkan seperti hidangan manis yang disebut sir kurma dan sejenis sohun nasi yang disebut servai. Pada malam Idul Fitri, orang-orang mengunjungi bazar dan pergi berbelanja. Para wanita menghiasi tangan mereka menggunakan pacar serta pakaian tradisional. Chandrat atau Lebaran juga diadakan di negara Asia Selatan lain seperti Bangladesh, Pakistan, Nepal, dan Sri Lanka. Urutan yang keenam adalah Maroko. Perayaan Idul Fitri di Maroko diadakan pagi hari setelah orang-orang berpulang sholat Id di masjid. الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا
سبحان الله مستحق أن يحمد ويشكر وأصلي Semua orang menikmati sarapan mewah berupa makanan tradisional seperti pancake Maroko dan dagir, serta biskuit dan teh mint. Seperti halnya di negara muslim lain, di Maroko anak-anak akan menerima hadiah dan uang. Urutan yang ketujuh adalah negara Cina. Tradisi perayaan Idul Fitri di negara Cina tiada lain dengan mengunjungi makam leluhur, membersihkan dan mempersembahkan doa. Tradisi doa ini dilakukan untuk menghormati ratusan ribu muslim yang tewas selama dinasti Qing dan revolusi kebudayaan. Setelah sholat Id, umat muslim akan makan-makan dan bersilaturahmi. Urutan yang ke-8 adalah negara Turki. Bagi orang Turki, nama Idul Fitri dikenal dengan istilah Festival Gula atau Shaker Bayram. Seperti halnya tradisi sungkem di Indonesia, anak-anak di sana juga bersalaman serta melakukan sungkem atau sembah sujud kepada orang tua, dan orang tua akan membalas dengan ciuman di kedua pipi sebagai simbol kasih sayang. Urutan yang ke-9 adalah negara Suriname. Perayaan Idul Fitri di Suriname bisa dibilang unik karena penetapan hari lebaran dilakukan berdasarkan perhitungan mereka sendiri, yaitu menggunakan prajangka atau perhitungan ala primbon Jawa peninggalan nenek moyang dulu. Oh iya, mengapa harus primbon Jawa? Negara ini bisa dikatakan memiliki kedekatan psikologi dengan Indonesia karena sebagian penduduknya merupakan keturunan suku Jawa yang dikirim untuk dijadikan kuli kontrak pada masa penjajahan Belanda. Urutan yang ke-10 adalah negara Afrika Selatan. Di Afrika Selatan, setiap tahun orang-orang akan berkumpul di Green Point, Cape Town untuk menyaksikan hari terakhir bulan Ramadan. Masyarakat akan saling berkunjung ke rumah sanak saudara dan atau tetangga dekat. Urutan yang ke-11 adalah negara Amerika Serikat. Mayoritas muslim di Amerika Serikat adalah kalangan imigran. Karenanya pakaian yang dikenakan berwarna-warni sesuai dengan negara asalnya. Selesai sholat Id dilanjutkan dengan saling mengucapkan Happy Id atau Id Mubarak ke sesama jemaah. Urutan yang ke-12 adalah negara Fiji. Perayaan Idul Fitri di berbagai negara memang berbeda-beda dan unik. Salah satu keunikan tersebut ada di negara Fiji. Negara yang mayoritas non-muslim ini memiliki tradisi menghidangkan samai, mie manis yang dicampur dengan susu. Samai disajikan bersama samosa, yaitu sejenis kari ayam atau daging. Dan yang paling uniknya lagi, yang datang ke masjid untuk sholat Id adalah kaum pria. Urutan yang ke-13 adalah Tiongkok. Perayaan Idul Fitri di Tiongkok, tepatnya di Xinjiang, cukup unik. Para pria akan mengenakan jas khas serta peci putih dan wanita akan mengenakan baju hangat serta kerudung setengah tutup. Setelah sholat Id, masyarakat akan makan bersama dan bersilaturahmi. Urutan yang ke-14 adalah Iran. Karena mayoritas penduduk di Iran adalah pengikut Syiah, sehingga perayaan Idul Fitri di sana tidak meriah. Biasanya, masyarakat di negara ini hanya melakukan sholat Id serta silaturahmi dengan sanak saudara mereka. Urutan yang ke-15 adalah Eropa. Seperti halnya Iran, Eropa sendiri bukan negara mayoritas muslim, sehingga perayaan Idul Fitri tidak meriah. Tidak seperti di Indonesia pula, pemerintah setempat tidak memberikan informasi terkait Ramadan dan Idul Fitri. Namun meskipun demikian, masyarakat muslim Eropa sering melakukan sholat Id berjamaah dilanjutkan dengan bersalam-salaman.
Nah, itulah tadi 15 tradisi unik perayaan Idul Fitri di berbagai negara. Semoga info tersebut bisa bermanfaat. Terima kasih.